Selamat pagi Bu, perkenalkan Bu, nama saya Yulia Febriana Manurung, NPM 1801010148, saya dari grup PGA 3. Tanggal pengerjaan Jumat 5 Februari 2021, dosen pengampu Ibu Eva Pasaribu SPD MPD. Saya akan menjawab mengenai pembelajaran tematik, yang mana soal tersebut jelaskan alasan mendasar diterapkannya pembelajaran tematik di SD kelas 1 hingga kelas 3 SD. Pertama, alasan yang saya dapat yaitu perkembangan psikologis anak, di mana anak awal duduk di sekolah dasar, hal ini rentang pada usia dini. Hal ini juga merupakan pengetahuan yang sangat penting dan sering disebut golden years. Golden years, di mana anak usia dini lebih suka belajar dengan hal-hal yang konkret, yaitu dapat dilihat, dapat didengar, dapat dibawi, dan dapat diraba. Dan alasan yang kedua yaitu pembelajaran yang bermakna. Hal ini menyatakan bahwa manusia mengkonstruksi pengetahuannya dari objek fenomena yang dapat dilihat baik dari lingkungan maupun pengalamannya. Baiklah Bu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Alasan yang mendasar di SD kelas 1 hingga kelas 6, di mana siswa lebih dihadapkan dengan peristiwa keadaan yang sebenarnya, sehingga ia terlihat lebih nyata dan faktual. Walaupun siswa belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu, namun hal ini melukiskan cara berpikir siswa yang deduktif. Baiklah Bu, saya akan menjawab soal nomor 2. Penjelasan saya mengenai psikologis anak dari Permendikbud nomor 22 tahun 2006, yaitu dimuatnya tentang kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan dan pendidikan, serta kalender pendidikan. Soal nomor 3, pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman kepada siswa. Contohnya seperti menceritakan pengalaman, bercakap-cakap, serta dalam kegiatan berolahraga. Baiklah Bu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, landasan pembelajaran menurut filosofis, psikologis, yuridis, dan aplikasi dalam pembelajarannya. Pertama, filosofis. Filosofis ini lebih menekankan dengan pengalaman siswa, contohnya dalam bercakap-cakap, dalam menceritakan hal-hal yang mereka alami baik dari pengalaman tersebut. Yang kedua, mengenai dari psikologis. Psikologis ini lebih menekankan dari isi atau materi untuk sesuai dengan karakteristik si anak tersebut. Selanjutnya, yuridis. Hal ini lebih menekankan pada anak yang berhak memiliki pendidikan sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat, dan bakat si anak tersebut. Pertanyaan nomor 5, implikasi pembelajaran tematik bagi guru. Bagi guru, yaitu guru harus lebih membuat pembelajaran yang lebih kreatif agar siswa lebih menarik dan pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan yang bermakna. Yang kedua bagi siswa harus siap melaksanakan dalam pembelajaran baik secara individual, kelompok maupun klasikal. Bagi metode, sesuai dengan karakteristik anak. Jadi dalam pembelajaran perlu disiapkan berbagai variasi. Contohnya misalnya percobaan dalam bermain
percobaan dalam bermain, yang kedua tanya jawab, yang ketiga bercakap-cakap. Bagi sarana dan prasarana, siswa diminta lebih aktif untuk mencari, menggali, dan menemukan konsep. Bagi sumber belajar, dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Bagi pengaturan ruangan perlu ditata agar anak tidak murah bosan dalam pembelajaran berlangsung. Tidak harus selalu di kursi. Kita bisa menggunakan karpet ataupun tikar dalam pembelajaran agar siswa lebih menarik dalam pembelajaran tersebut dan lebih nampak bervariasi dalam pembelajaran. Bagi pemilihan media dapat dilakukan dengan berbagai variasi agar terlihat lebih menarik di hadapan siswa. Kita dapat menggunakan slide dalam laptop serta memberikan gambar-gambar yang dapat menarik perhatian siswa tersebut. Yang keenam, proses pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, pemetaan standar kompetensi dasar dan kompetensi inti. Terus yang kedua, menetapkan jaringan tema. Yang ketiga, menyusun silabus. Yang keempat, menyusun RPP. Nomor 7, pembelajaran tematik di SD dengan menggunakan satu tema. Saya mengambil tema kegiatan sehari-hari. Yang kedua, kita perlu melakukan standar kompetensinya, dapat dilihat mengungkapkan perasaan, pikiran, pengalaman secara lisan. Kompetensi dasarnya yaitu menyimpulkan isi teks, melaksanakan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama dapat membaca dengan lancar, yang kedua dapat menuliskan isi teks pendek dengan sendiri, yang ketiga dapat menuliskan contoh kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran mampu membaca dengan lancar. Soal nomor 8, permasalahan pembelajaran tematik di SD. Yang pertama, guru kurang mampu atau guru kesulitan dalam menjabarkan standar kompetensi. Yang kedua, guru kesulitan dalam menggambarkan tema atau jaringan tema. Yang ketiga, guru kesulitan tentang bagaimana cara melakukan pemetaan bagi kompetensi dasar. Nomor 9, hal ini filosofis lebih menekankan pada pengalaman siswa. Yang kedua, psikologis, hal ini menentukan isi atau materi sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, yuridis, hal ini lebih menekankan kepada siswa yang berhak menerima pendidikan dan dalam pengajaran serta tingkat kecerdasan siswa tersebut dengan bakat dan minat. Nomor 10 yaitu konsep. Konsep adalah suatu konsep yang melibatkan beberapa mata pembelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Baiklah Bu, sekian jawaban dari saya. Terima kasih Bu.